Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Mahir Matematika. Rangkaian video kali ini kita akan mempelajari mengenai peluang, yaitu khususnya tentang peluang empirik. Oleh karenanya marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Literasinya, teori peluang atau probabilitas merupakan cabang matematika yang banyak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dasar-dasar teori peluang disarankan oleh Blaise Pascal, yaitu pada tahun 1623 sampai 1662 kelahirannya ya. Teori peluang mampu memberikan nilai tambah dan memegang peran penting dalam perkembangan iptek, ilmu-ilmu sosial modern. Misalnya, satu, lahirnya teori atom, teori mekanik, teori radioaktif dalam fisika modern. Yang kedua, lahirnya teori Fermi, Dirac, teori boson dalam fisika statistik. Dan yang ketiga, lahirnya teori statistika yang banyak penerapannya dalam bidang antropologi dan kependudukan, pertanian, geofisika, dan meteorologi, transportasi, ekonomi, industri, dan lain sebagainya. Jadi, sangat penting tentang teori peluang ini. Berikut diberikan gambar Persebaya Surabaya vs Madura United dalam Piala Menpora yang baru diadakan di awal tahun 2021 ini. Ya, dan ini masih berlangsung. Seumpamanya kita berapa peluang Persebaya akan menang melawan Madura United. Nah, bagaimana cara mencari peluang kemenangannya? Atau kita nanti bagaimana Indonesia menghadapi Malaysia dalam Piala SEA Games yang akan datang? Nah, untuk menjawab ini, marilah kita ikuti pembelajaran teori peluang, sehingga dengan mengikuti teori peluang ini, kita bisa menjawab berapa peluang yang akan diperoleh Persebaya akan menang melawan Madura United atau Indonesia melawan Malaysia. Untuk memahami peluang empirik suatu kejadian sebuah percobaan, mari kita lakukan percobaan sederhana pelemparan sekeping uang logam. Kemungkinan apa saja yang akan muncul pada saat pelemparan uang logam? Ini bisa muncul angka atau bisa muncul gambar. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan 6 kali percobaan. Nanti hasilnya pelemparan uang logam ini akan dicatat dalam bentuk lurus. Nah, sekarang akan kita coba percobaan pertama. Muncul angka. Kemudian percobaan kedua muncul gambar. Percobaan ketiga muncul gambar. Percobaan keempat juga muncul gambar. Percobaan kelima muncul angka. Dan percobaan yang terakhir, yang keenam, juga muncul angka. Nah, ini hasil percobaan. Jadi dari hasil percobaan tadi, apabila kita tulis dalam bentuk tabel, akan seperti berikut ya. Jadi sekarang percobaan melempar sebuah koin atau uang logam. Jadi sisi uang logam itu ada angka, ada gambar. Kalau ditulis lurusnya ya, muncul angka, yaitu ada sebanyak 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3. Demikian juga untuk gambar. Juga ada 3. 1, 2, 3. Sehingga banyaknya peluang muncul angka ditulis menjadi NA. Jadi ini dibaca banyaknya muncul angka, yaitu sebanyak 3 sesuai dengan tulisnya ya. Demikian juga untuk banyaknya muncul gambar juga 3. Kemudian banyaknya percobaan, yaitu dilambangkan dengan NS. Itu semuanya ada 6 kali. Demikian juga ini 6. Sehingga nilai peluangnya adalah NA per NS. NA-nya itu adalah 3, NS-nya itu ada 6. Kemudian ini kalau disederhanakan menjadi setengah. Demikian juga untuk nilai peluang muncul gambar ya. Jadi gambarnya itu sebanyak, munculnya gambar itu sebanyak 3. Kemudian banyaknya percobaan adalah 6, sehingga kalau disederhanakan menjadi setengah. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan pengertian peluang empirik, yaitu peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang terjadi terhadap frekuensi percobaan yang dilakukan. Adapun rumus peluang empirik yaitu PA sama dengan NA per NS, di mana PA-nya itu merupakan peluang dari sebuah kejadian A, kemudian NA-nya adalah jumlah terjadinya kejadian A atau banyaknya terjadinya kejadian A, sedangkan NS adalah jumlah semua kejadian atau banyaknya semua kejadian atau percobaan.
Berikut contoh soal peluang tentang peluang empirik ya. Soal 1, diberikan hasil melakukan percobaan melambungkan uang logam. Yaitu hasilnya adalah AA gigi AA Agi AA gigi AA Gi A gigi AA Agi. Nah, pertanyaannya tentukan peluang empirik muncul angka. Nyatakan hasilnya dalam bentuk desimal. Jadi, pertama kita misalkan sebuah kejadian muncul angka, kita misalkan A, ini adalah muncul angka ya. Jadi kejadiannya muncul angka yang ditanyakan. Nah, ini ya. Kemudian banyaknya muncul angka dari percobaan itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11. Sedangkan banyaknya percobaan semuanya ya. Jadi angkanya sudah dihitung 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ada 20. Sehingga sekarang peluang kejadian muncul angka atau disingkat dengan PA berarti apa? NA per NS. Banyaknya percobaan. NA-nya itu adalah 11. Kemudian NS-nya adalah 20. Kalau dijadikan bilangan desimal, ini berarti sama-sama dikali 5 ya. Jadi 5 per 5. Itu sama dengan 55 per 100. Jadi sama dengan 0,55. Kemudian contoh soal yang berikutnya. Sebuah dadu dilambungkan hasilnya adalah sebagaimana berikut 11, 21, 4, 3, 6, 2, dan seterusnya sampai angka yang terakhir adalah 4. Pertanyaannya tentukan peluang empirik muncul mata prima. Maksudnya bilangan prima ya. Nyatakan hasilnya dalam bentuk persen. Yang kita tahu dulu itu adalah bilangan prima. Bilangan prima itu pada dadu berarti apa saja? 2, 3, dan 5. Nah, kita hitung angka-angka 2, 3, dan 5 itu pada sebuah percobaan tersebut. Ya, sekarang kita misalkan, jadi kita misalkan terlebih dahulu A-nya itu adalah muncul mata prima. Mata prima, ya. Bilangan prima maksudnya. Kita hitung sekarang. Jadi 2, 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 semuanya. Sehingga NA-nya itu, jadi kita tulis NA-nya itu adalah 12. Kemudian NS-nya banyaknya sebuah percobaan semuanya. Kita hitung kembali ya. Tadi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, kemudian 23, 24, 25. Ada 25 semuanya. 25 banyaknya sebuah percobaannya. Kemudian sekarang kita masukkan berarti apa? PA sama dengan NA per NS. NS yaitu sama dengan NA-nya adalah 12 per 25. Karena pertanyaannya harus dinyatakan dalam hasilnya bentuk persen, maka ini dijadikan per 100. Supaya per 100 ini dikalikan 4, ini dikalikan 4, sehingga 48 per 100. Artinya 48%. Contoh berikutnya, dari 12 kali main catur, Agung mengalami kekalahan 3 kali dan Seri 1 kali. Berapa peluang empirik Agung memenangkan catur? Nah, sederhanakan hasilnya ya. Jadi yang pertama kita tulis dulu mengalami bermain 12 kali ya. Jadi banyaknya percobaan 12 kali. Kalah, kemudian seri, kemudian menang. Menang ya. Sehingga ini kalahnya adalah 3 kali. 3 kali. Serinya adalah 1 kali. Kemudian menangnya berarti 12 dikurangi 4. 12 dikurangi 4 itu adalah 8. Nah ya. Nah kemudian kita misalkan sekarang A-nya itu adalah menang ya. Menang catur. Akan menang catur. Menang catur.
Kemudian berarti Na-nya itu adalah 8. Jadi 8. Kemudian NS-nya yaitu kalahnya 3 kali ditambah serinya 1 kali dan menangnya 8 kali. Jadi sama dengan 12. Kalau di sini sudah diketahui ya, 12 kali main itu adalah banyaknya percobaan itu. Sehingga dengan demikian PA-nya ya itu sama dengan Na per NS. Ya, kita tulis dalam bentuk warna yang lain. Na-nya itu adalah 8, NS-nya adalah 12. Kalau disederhanakan sama-sama dibagi 4 adalah 2/3. Kemudian contoh soal yang berikutnya, yaitu soal yang terakhir. Nah, ini menjawab permasalahan di awal tadi ya. Pada pertandingan sepak bola tim Indonesia menghasilkan data menang 15 kali, seri 7 kali, dan kalah 3 kali. Berapakah peluang tim Indonesia menang? Ya, jadi sekarang kita jawab ya. Jadi sekarang peluang tim Indonesia menang. Katakan ini A-nya itu Indonesia menang. Indonesia menang. Ya, Na-nya berarti 15 kali ya. 15. Seri 7 kali dan kalah 3 kali. Berapakah peluang? Sedangkan NS-nya itu dijumlah semua. Jadi 15 ditambah 7 ditambah 3. Hingga sama dengan 25. Kemudian yang ditanya adalah PA. Jadi PA sama dengan Na per NS. Jadi sekarang sama dengan Na-nya itu adalah 15, kemudian NS-nya adalah 25. Kalau disederhanakan sama-sama dibagi 5 berarti 3/5. Ini peluangnya Indonesia menang. Nah, demikianlah peluang kali ini.